Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya kalau ketemu orang sedang marah dengan orang tua, orang yang sudah tua jompo, dikatakan begini. Orang sudah bau tanah tidak merasa, masih juga petakilan. Orang bau tanah, artinya sudah mau meninggal, dekat dengan tanah dikubur. Tetapi kalau kita menghormati orang tua, kemudian orang tua itu pantas dan layak dihormati, orang bijaksana, kalau kita berbeda pendapat, kita mengalah dan dikatakan, aku kalah tua, kalah awu, saya kalah abu, saya kalah tanah, saya kalah tua, karena mereka lebih berpengalaman, mereka lebih bijaksana, karena mereka punya pengalaman yang banyak, belajar tentang kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, di mana gereja memperingati Santo Paulus Miki dan kawan-kawan martir di Jepang, bacaan Injilnya bicara tentang Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus mengutus murid-muridnya, mereka diutus berdua-dua. Mereka diutus oleh Yesus untuk menyembuhkan banyak penyakit, untuk mewartakan kabar gembira. Mereka harus menghayati spiritualitas seorang utusan. Tidak boleh membawa double baju atau tongkat. Boleh membawa alas kaki. Tidak boleh membawa bekal di dalam kantongnya. Tidak boleh membawa apapun, dan kemudian mereka diutus kemanapun mereka pergi. Kalau diterima, mereka tinggal di situ. Kalau tidak diterima, mereka diminta kebaskanlah debu kota itu di kakimu sebagai peringatan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, murid Kristus diajari untuk bergantung kepada Tuhan. The providence of God selalu melingkupi, selalu menyertai, selalu menjamin hidup para utusan itu. Maka utusan itu dikatakan tidak boleh membawa apa-apa yang menjadi jaminan yang bukan dari Tuhan. Ketika jaminan itu dari manusia, dari duniawi, maka itu tidak akan menyelamatkan kita, tidak akan membuat kita menjadi mendalam imannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang yang semakin tua usianya, dia akan semakin banyak mengalami titik-titik nadir dalam hidupnya, titik-titik di mana dia merasa pengalaman menjadi hal yang negatif, pengalaman kegagalan, pengalaman kekhawatiran, pengalaman menjadi sesuatu yang membuat dia tidak merasa nyaman dalam hidup. Tetapi ternyata setiap kegagalan, setiap keresahan, setiap masalah selalu dijamin oleh Tuhan yang akan membantu memecahkan masalah itu. Semakin lama usianya, semakin tua. Kalau orang itu semakin menep, semakin bersyukur, maka dia akan melihat jaminan-jaminan di dalam dislokasi sejarah hidupnya. Dan kemudian dia merasa Tuhan menjamin saya. Apa buktinya? Berdasarkan pengalaman saya yang banyak. Kalau kita menjadi percaya dan diyakinkan, maka kita pun dikatakan menep, tambah beriman. Tetapi ketika kita walaupun tua banyak pengalaman, selalu tidak percaya, selalu khawatir, selalu tidak ada seakan-akan Tuhan yang kita andalkan. Seperti bangsa Israel, selalu saja bersungut-sungut, selalu saja tidak percaya, selalu saja protes dan meninggalkan. Akibatnya apa? Akhirnya tidak pernah mendalam imannya. Maka jaminan bahwa pengalaman hidup kita selalu dijamin oleh Tuhan. Walaupun sebagai manusia kita tetap harus berusaha keras,
tetap harus berpikir menggunakan akal budi talenta kita, tetap harus menggunakan segala apa yang diberikan pada kita untuk menghadapi kesulitan, ketegangan, problema hidup kita. Di situ kita yakin Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak akan ditinggalkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ada seorang yang dia tidak punya apa-apa. Seorang guru atau katekis yang mempunyai 5 anak, dan ternyata katekis itu hanya mengajar serabutan sambil berjualan makanan istrinya, snack, dan suaminya seorang katekis yang dia mengajar agama di sekolah-sekolah negeri dengan gaji honorer. Tidak mungkin dia akan menguliahkan anak-anaknya. Ternyata 5 anaknya bisa kuliah semua. Lulus S1 di perguruan tinggi. Kalau secara matematika tidak mungkin seorang bapak keluarga guru honorer itu akan menguliahkan anak bahkan 1 pun. Tetapi ternyata ini masih mungkin. Bahkan beberapa anaknya kuliahnya di swasta bukan negeri. Didukung oleh istrinya yang membuat makanan-makanan kecil yang dititipkan di warung-warung. Dan ternyata anaknya karena merasa perjuangan orang tuanya, mereka pun menjadi mengalami susahnya. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan berkat dan kesempatan Tuhan yang diberikan kepada keluarga itu untuk menyelesaikan kuliahnya secepat mungkin, sehingga bisa akhirnya bekerja, membantu adik-adiknya di dalam studi juga secepat mungkin. Maka mari kita letakkan kepala kita kepada perlindungan Tuhan, the providence of God, yang selalu akan menjamin dan menjadi andalan hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.